Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarbani ridwa'illahi ta'ala wa hadiyatan ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa ila jami'il malaikati wal muqarrabin wa ila jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ila jami'il ulamaillah wal awliyaillah inama kanu wa ila jami'il muhaddisin wal mufassirin khususan Syekh Imam At-Tabari wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Fakhruddin Ar-Razi wa Syekh Imam Al-Qurtubi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Asyuti wa Syekh Sulaiman Al-Jarman wa Syekh Imam Asy-Syafi'i wa Syekh Imam Asy-Syafi'i wa Syekh Mahmud Al-Alusi wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Ahmad Mustafa Al-Marabi wa Syekh Tahir Ibn Ashur wa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa Syekh Muhammad Said Tantawi wa Syekh Wahbah Az-Zuhaili wa Syekh Muhammad Ali Asy-Syabuni wa Syekh Quraisyihab wa khususyan ila Syekh Bisri Mustafa Rembang wa ila jami' masyayikhina wa masyayikhina Syawilahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 208. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha 'azizun hakim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Ya ayyuhalladzina eling wong akeh amanu kang padha iman supaya si alladzina udkhulu mlebu sira kabeh fisilmi ing dalem agama Islam kafatan hale kabeh wae wala tattabi'u lan ojo anut sapa sira kabeh khutuwati syaitani ing pira-pira langkah-langkahi setan. Innahu setuhune setan lakum marang sira kabeh iku aduun dadi satru mubinun kang pertelo. Fa in jalaltum mongko lamun kepleset sapa sira kabeh mimba dima saking sause bayinah ja'atkum nekani kum ing sira kabeh apa al-bayyinatu pira-pira keterangan bukan pas mimba dima ja'atkum. Fa in jalaltum mongko lamun kepleset sapa sira kabeh mimba dima ja'atkum saking sawise yen to nekani kum ing sira kabeh apa al-bayyinatu pira-pira keterangan Pa'lamu mongko weruh sapa sira kabeh anallaha setuhune Allah iku azizun zat kang menang hakimun tur kang wicaksana. Hal yanzuruna ana toh ora padha ngenteni sapa ya se kaum illa ayyatiyahum kejaba yen to nekani hum ing kaum sapa Allah fi zulalin ing dalem pira-pira iupan minal ghamami saking mendung wal malaikatu lan nekaaken siksa sapa ya si malaikat wa qudiya lan den putusaken apa al-amru perkara wa ilallahi lan marang Allah turja'u bakal den balekaken apa al-umuru pira-pira perkara utawa syarihun
208, 209, 210. Ing zamane Kanjeng Nabi ana sebagian wong Yahudi kang mlebu Islam. Nanging dheweke isih ngegungaken dina Sabtu lan isih ora kersa dahar daging unta lan ngunjuk uwan unta. Nuli ayat iki tumurun kang surasane, sira kabeh supaya mlebu Islam kabehan miderek sekabehane syariat Islam. Ojo padha anut tindake setan, jalaran setan iku satru sira kabeh kang nyata. Lamun sawise sira kabeh padha tampa keterangan-keterangan kang terang, ing kono sira kabeh isih padha nyeleweng, ngertiya Allah Ta'ala iku zat kang kuwasa nyiksa tur wicaksana. Wong kang mlebu Islam nanging isih durung kabehan iku apa ngenteni temurune siksane Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Asbabun nuzul ayat niki, kalau ada asbabun nuzul mesti kalau ceritakan. Akhraja Ibnu Jarir an Ikrimah. Ibnu Jarir, pakar tafsir, pengarang tafsir At-Tabari, itu meriwayatkan dari Ikrimah. Qala Abdullah bin Salam wa Sa'labah wa Ibnu Yamin wa Asad wa Usaid ibn Ka'ab wa Sa'id bin Amr wa Qais bin Zaid kulluhum min Yahuda. Jadi ada orang-orang jenenge niku Abdullah bin Salam, Sa'labah, Ibnu Yamin, Asad, Usaid ibnu Ka'ab, Sa'id bin Umar, Qais bin Zaid, semuanya ini adalah orang Yahudi. Terus mereka matur marang Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yaumus sabti yaumun nu'azimhu fata'na fal nusibat fihi. Ya Rasulullah, dinten Sabtu itu hari yang agung, maka izinkanlah kami untuk mengagungkan pada hari Sabtu itu. Wa inna Taurata kitabu wa fata'na falnakim biha al-laila. Dan sesungguhnya Taurat itu adalah kitab Allah, maka izinkanlah kami untuk bangun malam untuk membaca Taurat. Kemudian turunlah ayat niki. Itu diceritakan tentang asbabun nuzul dan kitab Lubabun Nukul. Enten meneh dia serupa di Abdullah bin Salam wa ashabihi teng Jalalain itu dikatakan kados ngeten. Panazala fi Abdullah bin Salam wa ashabihi lamma azamu as-sabta wa qarahu al-ibila ba'dal Islam. Ayat ini diturunkan perihal mengenai seorang yang bernama Abdullah bin Salam dan para sahabat-sahabatnya, teman-temannya Abdullah bin Salam, yang mana mereka ikut tasyik memuliakan hari Sabtu. Dan mereka itu membenci unta setelah mereka masuk Islam. Mari masuk Islam, dan ini orang-orang Yahudi aslinya, tapi sudah masuk Islam. Tapi dia masih mengagungkan hari Sabtu dan boten purun unta. Lah, Abdullah bin Salam ini tenggone syarah tafsir Jalalain tentang tafsir As-Sawi dikatakan teng mriki aywakana min ahbari Yahudi. Abdullah bin Salam ini adalah wong alime wong Yahudi. Karena dia wong alime wong Yahudi, gampangane kiyaine wong Yahudi, otomatis Abdullah bin Salam ini mempunyai pengikut. Nah, pengikut yang dikata dan pengikutnya banyak yang masuk Islam. Nah, setelah mereka pengikut-pengikut Abdullah bin Salam ini masuk Islam, kali Abdullah bin Salam,
Terus mereka niku lek dina Sabtu niku ihtaramuhu bitahrimi syaiti. Mereka memuliakan hari Sabtu, mereka melarang berburu pada hari Sabtu. Keterangan Huyen, orang Yahudi niku lek dina Sabtu kan gak oleh mancing. Huyen niku, orang oleh mancing. Akhirnya mereka ngakali dina Jumat dipasang jolo, dina Minggu dijukuk iwani. Mereka memuliakan hari Sabtu. Akhirnya Abdullah bin Salam ini mboten purun berburu juga ketika hari Sabtu. Kama kana fi syar'i Musa, seperti halnya pada syariatnya Nabi Musa. Jadi lek dina Sabtu mboten oleh nyebut gawe mawon mboten angsal. Orang yang dulu. Terus mereka wakarahu al-ibila, mereka juga membenci unta. Karena apa? Aihas haitsu haramu akal luhumiha wa syaraba albaniha. Mereka niku juga mengharamkan memakan daging unta dan meminum susu unta. Jadi nanggone syariat Nabi Musa, unta niku ternyata boten angsal dimakan dagingnya, boten angsal diombe susune. Nah, ketika masuk Islam, mereka ini kasih boten purun makan unta, mbek ngombe susu unta. Akhirnya turunlah ayat niki, ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu semua ke dalam Islam secara keseluruhan. Nah, yang menarik, hampir semua tafsir niku mengatakan bahwasanya ayat ini memang diturunkan perihal mengenai Abdullah bin Salam dan beberapa sahabatnya. Tapi tentang tafsir Ibnu Katsir niku dijelaskan seperti ngeten. Wa fi dzikri Abdullah bin Salam ma'ahaula'i nazarun. Tentang Abdullah bin Salam disebut di ayat niki dan beberapa sahabatnya, itu kebenarannya perlu dipertimbangkan lagi. Sebab nopo? Idh yab'udu ayyasta'dina fi iqamati sabti wa huwa ma'atamani imanihi yatahaqqahu nasfahu wa raf'ahu wa badlanahu wa ta'widu anhu bi a'yadil Islam. Abdullah bin Salam ini adalah seseorang yang imannya ini sempurna. Sadarnya Kanjeng Nabi diutus, itu Abdullah bin Salam sudah tahu nanti di akhir zaman akan datang Nabi yang bernama Muhammad dengan punya ciri-ciri seperti ini. Jadi imannya itu sudah sempurna. Dan itu bakal ngerti Nabi Muhammad bakal datang dengan mempunyai ciri-ciri seperti ini, karena dia ini ya ini wong Yahudi kan, ya sing lurus. Dia ini ngerti Nabi Muhammad bakal teko, sempurna imannya. Terus hari Sabtu itu sudah dinasah, sudah dihapus. Kemuliaan hari Sabtu itu sudah dihapus, sudah diangkat, sudah dibatalkan dan diganti dengan hari raya Islam, yaitu hari Jumat. Jadi mengenai Abdullah bin Salam kok disebutkan ayat niki terus Imam Ibnu Katsir ini perlu dipertanyakan. Sebab Abdullah bin Salam ini adalah orang yang sempurna imannya. Dari Nabi diutus itu Abdullah bin Salam sudah tahu kalau nanti akan ada Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Tapi mengapa kok nopo wis mlebu Islam kok tasik mengagungkan hari Sabtu dan boten purun mangan unta? Itu perlu dipertanyakan menurut tafsir Ibnu Katsir pun. Tapi apapun niki damel pengetahuan. Jadi ngomong kabeh menurut Abdullah bin Salam ayat ini dari damel Abdullah bin Salam, tapi ternyata ada yang mempertanyakan kebenarannya. Belum tentu benar lagi kita damel Abdullah bin Salam. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini umumnya ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu niku rata-rata itu adalah ayat Madaniyah, ayat yang turun di Madinah ketika Nabi sampun hijrah. Sedangkan lafaz yang ayat yang diawali dengan ya ayyuhan nas iku rata-rata turune teng Mekah. Walaupun boten saged didadekno patokan, tidak bisa dijadikan patokan, tapi umumnya seperti itu. Dan yang terjadi di ayat ini seperti itu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu
ayat niki turun tenggone Madinah. Lanjutnya ayat udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu semua fisilmi kafah secara keseluruhan. Lafaz asilmi teng ayat niki ulama ini berbeda pendapat. Jadi menurut tafsir At-Tabari, lafaz asilmi teng ayat niki ulama berbeda pendapat. Di mriku dikatakan ikhtalafa ahli ta'wili fi makna silmi fi hadzal mawdi'i. Ulama ahli tafsir itu berbeda pendapat tentang sing dimaksud asilmi teng ayat niki. Faqala ba'duhum maknahu al-Islam. Menurut sebagian pendapat ulama ahli tafsir, sing dimaksud asilmi teng ayat niki adalah Islam. Wa qala akharun, menurut pendapat ulama yang lain, bal makna dzalika udkhulu fit taati. Menurut ulama yang lain, udkhulu fisilmi niku maksudnya udkhulu fit taati. Masuklah kamu ke dalam ketaatan. Jadi fisilmi teng ayat niki saged dimaknani Islam, saged dimaknani ketaatan. Begitu juga mocone niku saged diwaca kasroh sini, saged diwaca fathah sini. Jadi saged diwaca udkhulu fisilmi, saged diwaca udkhulu fisalmi. Kedua-duanya benar. Terus saged diwaca udkhulu fisalmi, saged diwaca udkhulu fisalmi, fisilmi. Kafah niku maksudnya jami'an, kabeh, keseluruhan. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya mereka itu diperintahkan untuk mengamalkan semua cabang iman dan syariat Islam yang banyak sekali dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi kalau ayat niki khitabnya itu adalah untuk orang-orang yang beriman, kalau khitab ayat niki ditujukan kepada orang-orang yang beriman, itu dikatakan teng mriki tenggone tafsir Ibnu Katsir dikatakan lek khitabnya ayat ini adalah orang yang beriman, maka masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan, jangan campur adukkan dengan ajaran agama lain. Niku lek maksudnya ahli kitab. Jadi kalau khitab ini ditujukan kepada orang-orang ahli kitab, orang-orang sing masuk Islam, orang-orang kafir sing masuk Islam, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, lek awakmu mlebu Islam, maka masuklah Islam secara keseluruhan. Gak usah main mencampurkan dengan agama-agama yang dulu. Jangan. Lek khitabnya niku artine ayat niki ditujukan kepada orang yang sudah Islam, maka kerjakanlah seluruh ajaran yang diajarkan oleh Islam. Jadi yo sholat, yo poso, yo zakat, semuanya kerjakan. Ojo sebagian dikerjakan, sebagian gak dikerjakan, seperti halnya orang-orang yang sekarang terjadi di zaman sekarang. Lek pas waya Ramadan, akeh wong Islam tapi ternyata gak poso. Jadi mereka mengerjakan sebagian perintah Allah, tapi tidak mengerjakan sebagian yang lain. Jadi udkhulu fisilmi kafah. Lek damel wong sing wis Islam, yo kerjakan, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, nanti kerjakno kabeh ajaran-ajaran Islam itu apa saja. Sholat, zakat, puasa, haji, semampu kalian. Lek pancen mboten mampu poso, nggih mboten poso, mboten napa-napa. Tapi kudu dikodok, kecuali lek tiyang sing sampun sepuh sangat mboten bisa poso langsung bayar fidyah mboten napa-napa. Semampunya berbuat, mengerjakan kewajiban itu semampunya. Boten mampu sholat ngadeg saged lenggah, tapi sing penting kudu sholat. Lanjutan ayat, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Maksudnya apa? Kerjakanlah semua ketaatan dan jauhilah apa yang diperintahkan oleh setan kepada kalian. Tenggone surah Al-Baqarah ayat 129 Gusti Allah dawuh
innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian berbuat jahat dan keji dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kalian ketahui. Jadi jangan ikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Kalau sampun matur mungkin ini tentang awal-awal dhisik bahwasanya setan itu bukan makhluk. Setan itu adalah sifat. Dhisik nanti kula terangaken syaiton itu dari kata syatona. Maknane niku syatona niku maknane niku adoh. Sebab setan itu jauh dari rahmat Allah. Setan itu menjauh dari kebenaran. Dari kata syatona. Atau bisa juga dari lafaz syato, sin alif to. Maknanya yang melakukan kebatilan atau maknanya bisa juga terbakar. Jadi ini setan itu adalah sesuatu yang melakukan kebatilan atau sesuatu yang terbakar. Nah, setan itu bisa dari golongan jin dan bisa dari golongan manusia. Jadi Allah wong kok ngejaki awak dewi semakin menjauh dari kebenaran, semakin menjauh dari rahmat Allah, berarti wong itu termasuk setan. Karena setan itu bukan makhluk. Sing makhluk niku jin, sing makhluk niku iblis. Lek setan banyak teng Al-Qur'an menunjuk setan itu adalah bisa manusia bisa jin. Bisa manusia bisa jin. Makanya teng ayat niki wala tattabi'u khutuwati syaiton. Ya ojo ikuti bisikan-bisikan jin atau bisikan-bisikan manusia yang membuat kamu menjadi jauh dari Allah. Pun wala tattabi'u khutuwati syaiton. Lanjutannya ayat innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapapun setan itu, baik setan dari golongan manusia atau dari golongan jin, yang jelas setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Pun kita lanjutkan. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepada kamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Penggone tafsir Al-Qurtubi, tentang tafsir Al-Qurtubi dikatakan tentang mriki maknane zalaltum, fa in zalaltum tancing kata zalala wa asrus zalali fil qadami. Aslinya lafaz zalal itu fil qadami, tergelincir di dalam langkah. Qadam niku langkah, qadam ini salah satu makna qadam ini langkah. Jadi langkah kaki terus gampangane cara bahasa Jawa niku kepleset. Makane maknane man insyaallah kepleset teng mriki. Nggih mengko langsung kepleset. Jadi zalaltum itu makna asalnya itu terpleset dalam langkah terus kepleset. Telapak kaki tergelincir bahasa Indonesia. Tergelincir dari napo? Pengen mriki dikatakan aitanah haitum antorikil istiqomati. Tergelincir dari jalan istiqomah. Tergelincir dari jalan istiqomah. Min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran. Napa maksudnya bukti-bukti kebenaran? Lek ayat niki didamel tiyang sing napa sing beriman, bukti-bukti kebenaran teng mriki sing dimaksud adalah mukjizat wa ayatul Quran. Lek ayat niki maksudnya didamel orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Tenggone ayat Al-Quran sudah jelas dikatakan lek sholat niku wajib,
poso niku wajib, zakat niku wajib, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pun jelas teng ayat Al-Qur'an seperti itu. Kok ana wong Islam gak nglakoni sholat, gak nglakoni kepleset, gak nglakoni poso, berarti wong iku kepleset. Maksudnya niku ngoten. Dia sudah tahu jalan kebenarannya, jalan kebenaran itu berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Kok gak gelem nglakoni apa sing nang jero ayat Qur'an, berarti wong iku kepleset. Lah nek wis kepleset, lanjutane ayat fa'lamu annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu ayat niki ditujukan kepada orang yang beriman. Ayat niki ditujukan kepada orang ahli kitab, kayak mana? Kalau ayat ini fa'in kana al-khitabu li ahli kitab ini fal bayyinatu ma warada fi syar'ihi minal i'lami bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ta'rifi bi. Ayat ini khitabnya adalah orang-orang ahli kitab, maka bayyinatnya, bukti-bukti kebenarannya itu adalah apa yang ada di dalam agama mereka, yaitu pengetahuan tentang Nabi Muhammad dan pengenalan tentang Nabi Muhammad. Jadi tenggoni kitab-kitab mereka, tenggoni Taurat dan Injil, sebenarnya itu sudah dijelaskan tentang mriku bahwasanya nanti pada akhir zaman itu akan datang Nabi yang bernama Muhammad. Itu sudah dikenalkan melalui kitab mereka. Kok mereka gak gelem ngakoni, berarti mereka terpleset. Lalu terpleset, lanjutannya ayat fa'lamu annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lah, lewat ayat niki tentang tafsir Al-Qurtubi dikatakan wa fil ayati dalilun ala anna uqubatal alimi bidzambi a'zamu min uqubatil jahili bi. Lewat ayat ini dijadikan dalil bahwasanya hukuman bagi orang alim, hukuman bagi orang alim yang disebabkan oleh dosa-dosanya itu lebih besar daripada hukuman bagi orang-orang yang bodoh. Lo jelas dong ya kan? Enten sebuah aliran sesat, misalnya mau, enten sebuah aliran sesat, misalnya sing kulo nanti Semerat, kulo pernah ada konco, itu pernah mengikuti aliran sesat. Salat 5 waktu mboten wajib, sing wajib namun tahajud sholat bunyi. Itu konco kulo nanti pernah itu. Nah, kayak orang aliran sesat kayak ngoten, hukumannya pemimpinnya itu luwih gede timbangane hukumannya anggotanya. Sebab pemimpin ini sing ngajak marang kesesatan, anggotanya masih mboten ngerti, masih omong bodoh, gak ngerti, tapi dia tetap kena hukuman. Jadi orang-orang yang tersesat karena kebodohan, wong gak ngerti atau kebejuk, itu mereka tetap kena hukum, tapi hukumannya tidak sama dengan para pemimpinnya. Jadi wong-wong sing kena aliran-aliran sesat, ini sebenarnya mereka juga bersalah, tapi hukumannya seje karo pemimpinnya. Lanjutannya tadi dikatakan wa man lam tablughu da'watul islami la yakunu kafiran bi tarki syara'i. Dan orang-orang yang belum sampai dakwah Islam nang wong niku, maka dia tidak dihukumi kafir walaupun dia tidak menjalankan syariat-syariat Islam. Misalnya mawon ono suku nang Brazil jenenge suku Amazon misalnya, benar-benar terisolasi dari dunia luar, gak ono teknologi masuk, gak ono wong iso mlebu, atau nang hutan sing terpencil ini belum ada dakwah masuk Islam nang kono, maka orang-orang sing belum kemasukan dakwah Islam dia tidak dihukumi kafir, masih gak sembahyang. Ini buat misalnya mawon ono nang pelosok-pelosok gurung ono dakwah mlebu nang kono, wong cek muda cek gurung mengenal peradaban misalnya dia gak sembahyang, gak poso, tapi karena dia tidak pernah mengenal dakwah Islam,
maka dia tidak dihukumi kafir. Inilah bijaksananya Allah. Kan di tempat ini dikatakan fa'lamu annallaha azizun hakim. Allah iku yo aziz, Allah iku yo hakim. Allah iku perkasa, Allah yo bijaksana. Jadi lek ono wong napa namine tersesat niku mang ono melo aliran sesat, Allah aziz. Allah aziz. Allah akan menghukum mereka semua. Aziz, perkasa. Contoh maneh nggih, wong kafir terus dia mlebet Islam. Orang yang masuk Islam setelah dia beragama selain Islam sebelumnya, niku ketika dia masuk Islam boten wajib qodho salat, boten wajib qodho poso. Jadi ono wong umur swidak ket mlebu Islam, boten wajib qodho, boten wajib qodho salat, boten wajib qodho poso. Nggih langsung mari syahadat, nggih pun ngoten mawon. Wis baru nglakoni syariat Islam, baru nglakoni ibadah-ibadah wajibnya. Itu hakimnya Allah, bijaksananya Allah. Tapi lek ana wong murtad, wong Islam marno metu teko Islam, marno mlebu Islam meneh, maka Allah aziz. Allah tetap mewajibkan bagi orang yang murtad terus mlebu Islam maneh untuk mengqodho semua sholat dan puasa yang ditinggal, termasuk zakat. Itu aziznya Allah. Bila orang wong murtad mau mlebu Islam maneh, maka apa ibadah yang diwajibkan, sing wajib terus ditinggalno, iku kudu diqodho kabeh. Begitu juga terhadap orang yang bertaubat. Misalnya mawon di antara kula panjenengan ono sing ketika enom gak karu-karuan mursale, gak karu-karuan nakali, gak kenal mushola, gak kenal masjid, sobo misalnya sobo terminal atau nopo, sehingga ketika masa muda ibu tidak mengerjakan sholat sekian tahun. Misalnya mawon kan ono ngoten niku. Gak poso sekian tahun, misalnya kayak SMA sampai umur 40 boten sholat, boten poso. Terus umur 40 nemu hidayah, akhirnya tobat. Maka ketika dia meninggalkan sholat, puasa, zakat sekian tahun lamanya, misalnya kayak SMA sampai umur 40, itu tetap wajib diqodho kabeh. Wajib. Boten angsal, boten saged sampeyan ngomong ngeten. Allah Maha Pengampun kok, Allah Ghafur rai, wis pasti diampuni, boten saged. Dalam hal ini Allah menampakkan aziznya, Allah perkasa. Jadi Allah tetap mewajibkan mengqodho apa saja yang pernah kita tinggalkan ketika kita di masa-masa sesat, misalnya di masa-masa gelap. Jadi kita tetap mengqodho, harus mengqodho apa saja yang pernah kita tinggalkan. Sampai kapan? Sampai yakin nek sampun lunas gampangane. Sampai yakin nek wis mari kabeh. Kula boten semrep, kula biyen bakal pinten taun. Sampai yakine. Terus kula biyen niku pernah ngeramut lari-lari sing mursal-mursal ngoten niku. Kula menerapkan ngeten teng arek-arek biyen niku. Jadi awakmu saged mari salat, iku salat qodho maneh. Nek misale awakmu biyen SMA nakali, berarti 3 tahun ya 3 tahun niku qodho terus. Itu yang saya ajarkan ke teman-teman biyen niku. Biyen menyenarang sembahyang kok apa? Poso apa mari. Jadi itu tetap harus diqodho. Jadi fa'lamu annallaha azizun hakim. Pun ayat yang terakhir, hal yanzuruna illa ayyatiyahum wa fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amru wa ila Allahi turja'ul umur. Tiada yang mereka nantikan pada hari kiamat melainkan datangnya Allah dalam naungan awan dan malaikat, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Ayat niki nggih, sing dimaksud ayat niki, teng ayat niki sing dimaksud mereka hal yang zuruna, apakah mereka tidak melihat atau apakah mereka tidak menantikan, ya.
Itu yang dimaksud adalah pengguna tafsir Al-Qurtubi dikatakan at-tarikina ad-dukhula fis-silmi, yaitu orang-orang yang meninggalkan tidak mau masuk Islam. Jadi wong-wong sing gak gelem masuk Islam itu dikatakan illa ayyatiyahumu wa fi dzulamin minal ghamami wal malaikah. Lek kita maknani letter ayat niki illa ayyatiyahumu wa fi dzulamin minal ghamam, lek kita maknani sesuai harfiah huruf, maka terjemahnya seperti ini, melainkan datangnya Allah dalam naungan awan. Jadi illa ayyatiyahum, melainkan datang kepada mereka. Siapa yang datang? Allah. Bi dhulalin minal ghamam, dalam naungan awan. Dalam naungan awan. Jadi ayat niki tentang tafsir Al-Qurtubi dikatakan tadi. Menurut Ibnu Abbas, wa qala Ibnu Abbas fi riwayatin Abi Sholeh, hadza minal maktumi alladzi la yufassiru wa qad sakata ba'dhum an ta'wiliha wa ta'awwalaha ba'dhum kama dzakarna. Ayat niki menurut tafsir Al-Qurtubi dikatakan adalah bagian dari rahasia yang tidak dapat ditafsirkan. Jadi ada ulama yang memaknai ngoten mawon, tapi ada yang mentakwil. Jadi lek dimaknani harfiah berarti Allah itu teko dalam naungan awan. Lah itu menurut akidah itu nggak boleh, nggak boleh. Jadi Allah kok teko nanggone setelah awan datang. Kok kita membayangkannya kan akhirnya bermacam-macam. Lah itu makanya tenggone berikut dikatakan ini adalah ayat yang sulit untuk ditafsirkan. Jadi tidak perlu ditafsirkan, wis dimaknani nopo anane ngoten mawon. Tapi ada yang mentakwilkan, maksudnya Allah datang niku nopo? Sing datang itu siksanya Allah. Jadi yang datang itu adalah siksanya Allah. Tapi teng ayat iki illa ayyatiyahu, melainkan datang kepada mereka Allah fi dhulalin minal ghamam, dalam naungan awan. Jadi teng tafsir Al-Munir nggih dikatakan min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamsilin. Wis dimaknani apa onone, gak usah direko-reko, gak usah dibayangno, gak usah diserupakan dengan makhluk. Jadi orang-orang salaf niku meneng wis anane ayat ini wis meneng ngoten mawon. Atau ada yang mentakwili siksane Allah sing teko. Siksane Allah sing teko. Dan siksanya Allah itu datang menurut cinta niki wal malaikat, karo malaikat. Malaikat kan bisa dibayangkan. Malaikat datang karena malaikat itu berupa jisim. Malaikat, malaikat. Allah kan nggak bisa dibayangkan. Ya apa Allah teko? Kan nggak bisa dibayangkan. Tapi malaikat datang kan bisa dibayangkan. Jadi ayat niki panjang angel tafsirannya sampai dikatakan hadza minal maktumi alladzi la yufassiru. Ayat niki adalah ayat yang dirahasiakan yang tidak bisa ditafsirkan. Jadi sebetulnya bisa ditafsiri aneh-aneh wis pokoke nggih iso ditakwil maksudnya siksane Allah sing teko. Utawa nggih Allah sing teko tapi mboten bisa dibayangno sing aneh-aneh. Mboten bisa dibayangno sing aneh-aneh. Nggih saged dimaknani napa onone napa ayat saged ditakwil siksane Allah, dan itu datang bersama malaikat. Wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur, dan diputuskanlah perkaranya dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Jadi maksudnya nopo? Tenggone tafsir Ibnu Katsir dikatakan yaumal qiyamati di fasil qada'i bainal awwalin wal akhirin. Jadi ketika hari kiamat diputuskannya apa dari manusia yang awal sampai manusia yang akhir, fayajzi kullu amilin bi amalihi, maka setiap amal akan dibalas sesuai dengan amalnya. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Lek amale apik maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan, lek amale elek maka dia akan mendapatkan balasan keburukan. Nah, tenggone mriki diceritakan hadis yang sangat panjang, tentang waktu dia amru wa ilallahi turja'ul umur. Niku hadis saking Abu Hurairah.
Hadis ini menceritakan tentang Asyur. Asyur niku sang kalah. Rombongan sing di nopo sing disuwun sebul ambek malaikat Israfil. Niku hadisnya sangat populer, semuanya nopo hampir semua kitab musnad menceritakan hadis niki. Kejadiannya belum terjadi tapi itu sudah diceritakan oleh Allah. Diceritakan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki Allah. Jadi meneh ketika hari kiamat kuwabeh menungso iku bakal njaluk syafaat nanggone Allah melalui para nabi-nabine. Kuwabeh mara nang Nabi Adam boten saged maringi syafaat. Sampai pada nabi-nabi selanjutnya sampai ketemu marang Nabi Muhammad. Barang ketemu Nabi Muhammad terus Kanjeng Nabi matur fa iza ja'u ilaihi qala ana laha. Aku langsung iso ngekei syafaat, aku langsung iso ngekei syafaat. Jadi intinya teng ngaji niki kula panjenengan sedaya amal yang kita perbuat selama hidup di dunia niku mboten saged dijagakno gawe oleh surga. Amal yang kita kerjakan niku mboten saged dijagakno, mboten saged jagakno amal. Kita niku jagakno syafaat. Hadisnya berkuatah hadis seperti itu. Hadisnya sangat panjang ini. Sing dijagakno kita niku menenang kiamat namung syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo niku kula ngelingno awak kula lan kula ngelingno panjenengan sedaya. Karena amal kita niku tidak bisa menjamin keselamatan kita nanggone akhirat nanti. Yang menjamin adalah syafaat Kanjeng Nabi. Maka perbanyaklah sholawat kita kepada Kanjeng Nabi. Sing akeh maca sholawate. Paling titik lek dina Jumat niku 300 paling titik ini seperti itu. Jadi kula panjenengan kudu paling titik 300 paling titik. Lek iso 1000 atau lebih dari ini. Jadi alhamdulillah kalau wingi saderenge poso wingi beberapa teman niku ngadakno sowan tenggone salah setunggalnya teng Yai Hanan Abdullah Hanan Maksum teng kewagian mriku pada waktu niku diijazahi mau sholawat nariyah ping 4.444 tapi secara jamaah. Alhamdulillah beberapa konco saking mushola Tambak Sumur niku ngamalaken niki. Dados kula teng mriku niku lek malam Jumat pon niku maos sholawat nariyah bareng-bareng. Ketemune 4.444. Umpama kula sampeyan boten saged nggih, paling tidak ya malam Jumat jangan pernah kurang membaca sholawat kurang dari 300. Insya Allah enteng. Sallallahu alaihi Muhammad sampun cekap. Niku 300 minim niku 300. Kudune iso. Sebab sing kita nantikan teng hari kiamat nanti itu adalah syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi lewat keterangan ayat niki kula panjenengan sedaya besok angsal syafaat saking Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Pun cekap semanten mugi-mugi tadi keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Allah ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair min ahli sholawat wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa dhair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.